Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Berjumpa kembali dengan saya. Cuacanya 3 hari ini di pagi hari hujan dulur. Jadi ya bisa siram, juga belum bisa mupuk. Sehingga ya tetap doa, usaha, ikhtiar. Moga-moga cuaca mendukung. Di pagi hari ini alhamdulillah dikasih terik matahari. Nah, jadi hari ini mau saya spray. Usia bawang merah saya ini umur 10 hari setelah tanam. Nah, kita lihat dulu benih yang sudah siap. Ini 10 hari tanam, pupus juga masih banyak lur ya. Usahakan ini kita pantau terus apakah telur ulat sudah menempel. Yang kedua, usahakan benih yang sudah rusak ataupun boler langsung cabut dulu. Ini biasanya kalau umur segini, kalau di bawah umur 15, biasanya kalau ada benih yang boler langsung cabut saja. Ini alhamdulillah kondisinya juga masih bisa teratasi ya lur. Nah, ini tanaman saya. Ini dari tanam tingginya harus minimal 10 cm. Ini juga lur. Mari kita simak dulu ya di sana. Hari ini saya mau spray untuk pencegahan, dimana nanti kalau ada penyakit embun lepung, penyakit apa namanya tuh, cendawan yang nempel di daun, mau saya semprot biar tanaman saya juga masih aman ya. Saya videokan biar konco-konco petani biar lebih yakin. Ini adalah tanaman saya usia 10 hari setelah tanam. Hari ini juga mau saya sampaikan masalah fungisida apa saja yang mau saya pakai, nanti saya infokan. Nah, channel untuk fungisidanya sudah saya siapkan. Sebelum lanjut ya, terima kasih untuk konco-konco petani yang menonton video ini ya. Moga-moga pengalaman saya bisa sedikit membantu untuk dulurku tani bawang merah ya. Moga-moga biar lebih yakin agar penanganan di masalah di musim penghujan ini bisa teratasi. Monggo dulur, kita simak obat apa saja yang saya pakai. Alhamdulillah sambil duduk santai, cuaca juga mendukung, jadi nanti spraynya saya tetap pakai tangki lur ya, karena kalau pakai ini harus gotnya juga harus terisi. Kalau nggak terisi nanti nariknya agak berat lur, nariknya. Nah, itu adalah tanaman saya alhamdulillah di 10 hari setelah tanam. Nah, kita lihat lur apa saja obat yang saya pakai. Di video sebelumnya itu sudah saya infokan ya lur ya, obat fungisida yang saya pakai itu saya share. Lah ini saya share lagi untuk pengaplikasinya. Saya memakai yang pertama memakai golongan didiokarbamat. Nah, didiokarbamat saya memakai golongan mancozeb. Sebenarnya konco-konco petani itu bisa memakai golongan sama seperti golongan Ziram, Zineb, Propineb, mancozeb, Zineb, Tiram, Metiram. Nah dulur, itu golongan didiokarbamat semua sama, sehingga kalau koncoku yang mix fungisida titan dengan golongan antrakol, golongan Zineb, golongan Maneb, golongan Tiram, Metiram itu sama saja, itu enggak berfungsi lur, karena mempunyai satu golongan didiokarbamat, sehingga juga
Kalau bisa dipilih salah satu, nanti kita mix dengan golongan. Saya untuk pertama saya mix golongan Bendas, ini golongan Carbendasim. Nah, ini isinya Carbendasim 50 WP. Nanti saya mix, ini sistemiknya dan ini kontaknya lur. Usahakan kalau fungisida spray itu kontak sama sistemik. Nah, untuk masalah inseknya lur nggak saya masukkan karena saya lihat juga ulat sama gerandong juga nggak begitu masuk lur, nggak begitu ada, sehingga hari ini saya maksimalkan masalah fungisidanya. Pada intinya lur, kita tuh spray tuh untuk mengatasi apa lur. Nah gitu lur, berarti jangan semua masuk. Kalau mau pencegahan jamur, karena kita kan sudah musim hujan, jadi usahakan hanya jamur lur. Jadi inseknya nanti diberikan di saat memang kalau ada serangan. Maksudnya serangan tuh ini kan 3 lahan lur, 1 2 3. Nah 3 yang belakang sana. Kalau lahan pertama ini juga sudah ada ulatnya, biasanya lahan kedua ketiga itu ada, sehingga kita sudah mulai menspray untuk memik fungi sama insek. Tapi berhubung saya kelilingi nggak ada ulat, nggak ada telur ulat, sehingga untuk yang inseknya nggak saya masukkan. Nanti saya spray 2 ini lur ya, spray ini. Yang kedua saya memakai kalsium. Nah kita pakai golongan kalsium cap tawon. Kenapa lur pakai cap tawon kalsium? Karena kalsium tuh warnanya banyak lur, ada yang cair, ada yang tepung. Cuman kalau kalsium super cap tawon ini itu saya gunakan karena ada 2 kalsium. Yang pertama kalsium karbonat, yang pertama kalsium karbonat, yang kedua kalsium oksida. Nah sehingga untuk gabungannya, unsur haranya ada 2 kalsium sama magnesium. Dan ini lur cap tawon itu yang paling bagus adalah dapat dicampur dengan pestisida maupun pupuk. Nah ini bagus lur, jadi nggak usah tunggal, ini langsung saya mix dengan fungisida ini. Yang kedua saya tetap pakai NPK Vertivor. Vertivor ini lur saya gunakan di umur 10 karena selain untuk tanaman, ini juga memberikan dampak yang baik untuk tanah lur itu. Sehingga ya apa namanya tuh, kalau bisa ya bisa kita gunakan POC organik. Kalau saya pakai golongan Vertivor, lalu pakai nur yang tutup merah lur ya, yang masalah pertumbuhan. Jadi nanti kalau spray, sekali lagi jangan sampai memberikan spray yang cukup banyak lur. Jadi berikanlah yang pencegahan yang kita lihat itu mau nyerang apa lur. Kalau nyerang jamur ya kita fokus ke fungisida, tapi kalau jamur ulat kita gabungkan ulat sama fungisida. Untuk yang perkatnya saya memakai Aspa 800 TM WSC loh. Nah ini saya pakai yang ini karena lasernya sekarang susah nyarinya, sehingga saya pakai ini. Saya pakai ini karena ini juga takarannya juga kecil lur. Untuk dosisnya ini dosisnya hanya 0,25 kali 15 mili, itu hanya paling nggak sampai 5 mili lur. Paling dosis tertinggi 0,5 kali 15 7,5 mili. Nah, ini mau saya nyoba ini lur, Apsa ini. Nah ini adalah obat yang saya pakai lur ya. Oke, nah nggak usah lama-lama, langsung kita aplikasi ya lur. Kita aplikasikan. Yang pertama-tama dulu kita cari yang WP, kita kasih takaran ditan itu, takarannya saya kasih 3 sendok untuk usia bawang merah saya itu 10 hari setelah tanam. Nah nanti saya akan mix dengan fungisida Carbendasim, itu saya kasih hanya 1 sendok karena saya bermain kontak sama sistemik, digunakan untuk memperkuat jaringan dalam dan luar, sehingga nanti kalau ada serangan hujan ataupun embun yang menyerang tanaman nanti akan lebih kuat dulur. Karena
Setahu saya itu untuk golongan mancozeb itu di tiokarbamat itu lebih banyak target. Sama untuk cara kerjanya, biasanya aktivitas kontak bahan aktif fungisida pada banyak target. Nah, kalau untuk yang golongan golongan karbendasim itu golongan benzimidazol itu biasanya sistemiknya lebih kuat. Ya, nanti kalau umur 25, umur 30 biasanya untuk antranoxa biar tidak terganggu atau dia tidak terkena. Untuk perkatnya saya kasih hanya 5 ml ya lur, dan untuk POC sama untuk kalsiumnya itu terpisah karena fungisida sama nutrisi kalau bisa terpisah lur. Karena ya ini takutnya saling mengalahkan atau saling menguatkan dulu. Nah, untuk POC nya saya kasih 30 ml, dengan kalsiumnya saya kasih itu 2 sendok. Karena mengingat kecepatan pertumbuhannya, saya berikan lapisan dindingnya agar tidak mudah rebah. Ya, karena kalau kalsium itu kan digunakan untuk lapisan dindingnya dulur. Jadi lapisan daunnya itu biar tebal, kalau menghadapi cuaca hujan ataupun cuaca embun sekali lagi itu bisa mengobati atau bisa mencegah. Nah, kalau bisa dulur, kalau spray, kalau memang 2 jam 3 jam akan hujan itu lebih baiknya ditunda dulu. Nah, ini mengingat tadi pagi sudah hujan, nah ini pukul 7:30 juga sudah terik matahari, sehingga saya aplikasikan untuk menjaga atau pencegahan jamur yang saya berikan di awal tanam ini. Biasanya nanti kalau musim hujan gini, kalau spray biasanya 2 hari atau 3 hari sekali lur untuk aplikasinya, sehingga juga kalau musim hujan ini biasanya lebih banyak menspray fungisida dibandingkan musim kemarau, lebih banyak insektisida. Tapi biasanya kalau setelah saya tabur pupuk pertama itu insek akan masuk. Nah, untuk konco-koncoku tani yang tanam di sebelahnya jagung ataupun padi ataupun tidak seperti bawang merah, ya tetap berhati-hati ya lur, karena kanan kiri ini sudah panen, sehingga nanti hama-hamanya atau OPT-nya nanti takutnya menyerang ke tanaman kita, sehingga ya kalau bisa itu kita harus waspada, harus benar-benar memantau. Dan kalau bisa, kalau yang sudah memasang listrik itu bisa memberikan lampu dulur, karena juga bisa mencegah serangga agar tidak beraktivitas di malam hari. Nah, itu tips dari saya lur ya, moga-moga ya tanaman dulurku selalu aman lah lur ya, selalu aman dan selalu sehat. Alhamdulillah di hari ini sudah saya spray, tadi pakai fungisida Titan, Bendas, lalu POC nya saya pakai POC Vertivor, lalu kalsiumnya saya pakai kalsium cap tawon. Karena sekali lagi saya nggak masukkan insek karena saya lihat untuk ulat kaper masih belum ada, sehingga saya akan maksimalkan di fungisida saja. Ya tetap berdoa lur, doa, usaha, ikhtiar ya, moga-moga nanti panen dengan harga yang bagus, dengan kualitas super, sehingga nanti ya kalau ada inputan untuk saya mau disampaikan di kolom komentar. Nanti untuk konco-konco tani yang masih mempunyai kendala di lapangan, monggo kita belajar bareng-bareng, sehingga nanti kita bisa saling tukar pikiran ya. Moga-moga apa yang ada di masalah di sana bisa kita selesaikan di grup ini dulu. Nah, sekian dari saya lur ya, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Nanti video berikutnya saya akan sampaikan di pupuk pertama saya dulu, pupuk pertama saya nanti saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau enggak 1 hari ya 2 hari lagi saya berikan dulu, karena ini udah umur 10, Insya Allah umur 12 nanti sudah saya pupuk di pupuk pertama loh ya, karena musim hujan ini biasanya kalau panen agak sedikit lebih awal loh. Ya dongo
Ya moga-moga tanaman dulurku selalu sehat, bagus, pokoknya yang terbaik. Tutup ya Lur ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.